Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian yang berbahagia, dinamika dan perjalanan politik bangsa terus mengambil ruang dan energi serta konsentrasi seluruh elemen bangsa. Terlebih ketika demonstrasi yang secara spontan berjalan begitu luas, masif, hampir di setiap provinsi di Indonesia. Dan yang tidak kalah menarik adalah sikap dari beberapa kepala daerah yang juga secara langsung telah menyampaikan permohonan kepada Presiden Jokowi agar undang-undang Cipta Gaduh, ya kata orang seperti itu, atau Cipta Sengsara, Cipta Demo, yang sebenarnya adalah undang-undang Cipta Kerja itu banyak memberikan respon ataupun mengundang kemarahan rakyat. Ini berarti sikap pemerintah yang terbaik dan seharusnya secara akal sehat dan dalam konteks hakikat demokrasi yang mengedepankan aspirasi rakyat adalah dengan segera pemerintah dan DPR RI mencabut, menggagalkan, membatalkan undang-undang yang telah menjadikan demo terjadi di hampir setiap wilayah Indonesia. Sisi lain yang penting untuk kita garis bawahi adalah sikap pemerintah sendiri yang cenderung bertahan atau bahkan melakukan serangan balik dengan berbagai statement yang sebenarnya tidak relevan, seperti menyatakan bahwa undang-undang ditunggangi, kemudian akan memproses hukum aktor di balik itu semua. Ini menunjukkan bahwa ada sisi-sisi kebijaksanaan yang mungkin sudah tercerabut di dalam diri pemerintahan itu sendiri. Mestinya ketika falsafah negara kita menyatakan bahwa ada kata kebijaksanaan, berarti konsep kebijaksanaan ini mesti menjadi jati diri pemerintah itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah wakil rakyat. Bagaimana kebijaksanaan di dalam melihat realitas yang ada? Apakah kemudian masih mengedepankan apa yang disebut dengan kepentingan politik, atau berusaha untuk berdiri tegak bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR sebagai sesuatu yang benar, baik untuk rakyat, atau justru memang menganggap bahwa aspirasi rakyat itu tidak perlu dan karena itu tidak penting untuk diperhatikan. Kebijaksanaan semestinya menghadirkan ungkapan-ungkapan yang secara akal sehat, kemudian juga adat ketimuran itu justru memberikan kesejukan. Ini kalau kita ilustrasikan sebagai sebuah kebakaran hutan, api membesar, menjalar kemana-mana, bukannya disiram dengan air, tetapi malah ditumpahkan bensin dalam jumlah yang begitu besar. Ini akan menyulut kebakaran itu semakin tidak terkendali. Itulah yang nampaknya terjadi jika kebijaksanaan itu betul-betul hilang dari jati diri pemerintah dan wakil rakyat. Sisi yang juga penting untuk kemudian menjadi perhatian kita adalah bagaimana respon masyarakat terhadap situasi seperti sekarang. Saya pikir ada banyak hal yang sisi prosedur, mekanisme, dan kronologi yang terjadi di dalam penetapan atau pengesahan undang-undang itu sendiri yang di media sosial itu juga ramai disebutkan bahwa banyak anggota DPR yang tidak memegang itu semua. Ini berarti bahwa masyarakat tidak boleh berhenti untuk menyampaikan apa yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah. Kita sadarkan mereka, kita bantu mereka untuk melihat realitas ini secara lebih objektif, kemudian membingkai realitas yang ada dengan kebijaksanaan. Satu hal yang sangat penting untuk kemajuan bangsa Indonesia, terutama sisi demokrasi itu sendiri, adalah masyarakat terus menyampaikan aspirasinya karena itu tidak melanggar hukum dan bahkan dijamin oleh konstitusi. Pada saat yang sama, pemerintah juga harus siap untuk menjadi pihak yang mendengarkan. Ada kalanya pemerintah itu memang punya power besar
ya, menerapkan undang-undang dan segala kebijakan yang ditetapkannya, tapi saat yang sama ada kalanya mereka harus mendengar. Dan mungkinkah mereka bisa mendengar sedangkan kebijaksanaan tidak menjadi prioritas? Mungkinkah mereka akan menjadi pemerintahan dan wakil rakyat yang baik sedangkan aspirasi rakyat tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting? Semua ini adalah sebuah fakta yang harus memberikan pelajaran besar bahwa baik pemerintah maupun masyarakat semestinya itu bersatu, semestinya itu berpadu sehingga kemajuan bangsa dan negara itu bisa lebih baik. Terakhir, saya ingin tegaskan bahwa andai kata undang-undang ini terus ditetapkan, kemudian pengusaha mendapatkan keuntungan dan banyak masyarakat kecil yang disebut dengan buruh itu mengalami kerugian, bahkan mereka menjadi pihak yang tidak produktif, tidak bisa sejahtera, maka sesungguhnya puing-puing kehancuran negeri ini sudah di depan mata. Negara yang maju, negara yang baik, pemimpin yang bijaksana pasti akan melihat bagaimana pengusaha tidak merugi, pada saat yang sama rakyat juga bisa sejahtera. Inilah yang semestinya menjadi poin yang terus dipikirkan oleh segenap pemerintah dan wakil rakyat di negeri ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.